Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mantan Napi. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing berbagi pengalaman saya menjalani kehidupan di dalam penjara, atau dengan kata lain, cara saya bertahan hidup di dalam penjara. Saya divonis 2 tahun penjara, dan dengan mengikuti program saya hanya menjalani 1 tahun 2 bulan mengikuti program pembebasan bersyarat, dan juga ada potongan dari remisi. Saya menjalani 2 bulan di Polsek, jadi kalau dihitung-hitung di dalam lapas saya cuma menjalani sekitar 1 tahun. 2 bulan di Polsek, 1 tahun di lapas. Ya karena ini pengalaman pertama saya juga nggak tahu kan kehidupan di dalam penjara itu seperti apa. Jadi memang buat saya banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi, karena pertama saya tidak tahu kondisi di dalam lapas itu seperti apa. Saya harus bagaimana. Ya awalnya sih saya kira kehidupan di dalam lapas, di dalam penjara itu sama seperti saya memasuki lingkungan yang baru. Saya hanya perlu adaptasi sebentar, mengenal orang-orang di dalamnya, lalu saya bisa terbiasa dengan hal itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setiap penjara itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Di penjara-penjara kelas 1 itu udah gak ada lagi yang namanya perundungan terhadap napi-napi baru. Gak ada lagi yang namanya pemaksaan, pemalakan, pungli. Pungli mungkin masih ada ya. Ya begitulah. Saat saya masuk Polsek, ditahan di Polsek, saya benar-benar gak tahu kalau di penjara itu kita itu justru banyak pengeluaran. Ya yang ada dalam pikiran saya, hidup di penjara itu ya biasa-biasa saja. Kita hanya harus menjalani hukuman, dikurung, kebebasan kita, makan dijamin oleh negara. Jadi kita gak perlu lagi pusing-pusing nyari duit buat makan. Gak pernah sekalipun saya membayangkan bahwa di penjara itu akan banyak sekali kekerasan yang terjadi. Dulu saya punya anggapan bahwa orang-orang yang di dalam penjara itu adalah orang-orang yang memiliki hal yang sama seperti yang saya rasakan. Jadi mempunyai masalah yang sama gitu. Mempunyai masalah yang sama, mempunyai keresahan yang sama, sehingga saya kira di dalam penjara itu ya kita bisa dengan mudah saling mengenal satu sama lain, karena memiliki ya persamaan-persamaan tadi. Kita sama-sama diambil hak kebebasan kita kan, kita sama-sama dikurung di dalam jeruji besi. Saya kira itu akan menjadi suatu hal yang bisa membuat antara satu napi dan napi yang lainnya mudah untuk saling mengenal, untuk saling memahami satu sama lain. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Di dalam penjara ya antara napi dan napi juga ternyata banyak kekerasan, banyak juga saling tipu menipu di dalam penjara. Ada juga yang di bawah tekanan kan satu sama lain. Ya kalau saya pribadi, saya bukan orang yang punya duit banyak, bukan orang yang mapan saat itu. Saya juga bukan orang yang punya keberanian full gitu ya. Bukan orang yang ingin mencari sensasi di dalam. Saya cuman defense aja. Jadi saya ini termasuk napi yang nanggung, yang kebanyakan napi-napi nanggung. Kita uang nggak punya, mau cari sensasi juga pikir-pikir kan, mau kita unjuk kekuatan misalkan dengan menantang jagoan-jagoan yang ada di lapas. Juga banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama ya pertimbangan saya karena saya itu pengen cepat-cepat keluar dari dalam penjara. Jadi saya ikut program pembebasan bersyarat. Untuk program pembebasan bersyarat ini syaratnya kan salah satunya harus berkelakuan baik di dalam penjara. Kalau kita ada perkelahian yang diketahui oleh petugas, kita dihukum, misalkan dimasukin ke sel pengasingan. Setiap kita melakukan tindakan yang melawan aturan-aturan yang ada di dalam lapas, itu kan akan dicatat di buku register F. Orang-orang napi-napi yang tercatat di buku register F ini ya otomatis nggak bisa ikut program-program pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, program-program yang bisa membebaskan napi sebelum waktu hukumannya selesai. Nah, saya termasuk orang yang pengen cepet-cepet keluar dari penjara. Jadi ya saya nggak
nggak nyari sensasi, tapi saya juga bukan orang yang pengen ditindas. Jadi saya lebih ke defense. Kalau ada orang yang memang nginjak-nginjak harga diri saya, ya saya lawan. Tapi kalau tidak mengganggu kenyamanan saya biarkan. Orang-orang yang nanggung seperti saya ini menjadi orang-orang yang posisinya paling tidak nyaman di dalam penjara. Kalau misalkan orang-orang yang berduit banyak, mereka bisa membeli kenyamanan dengan uang tersebut. Keamanannya bisa terjamin, dia nggak mungkin dijadikan napi yang disuruh-suruh jadi korpe, nggak mungkin. Nah, orang-orang yang berduit bisa membeli kenyamanan dan keamanannya dengan uang. Orang-orang yang benar-benar nggak punya uang dan juga nggak punya keberanian, benar-benar mentalnya lemah, mereka juga nyaman karena difungsikan menjadi orang-orang yang disuruh. Mereka nyaman dengan itu, disuruh ngepel, disuruh jadi, ya istilahnya jadi babu lah di kamar. Segala urusan beres-beres diserahin ke dia. Sedikit sekali masalah yang menimpa mereka karena mereka dipekerjakan. Ada imbalan buat mereka kan. Tiap orang yang dapat besukan ada persentase buat mereka gitu. Diperhatikanlah rokoknya, makannya. Tetapi orang-orang yang nanggung seperti saya ini yang rentan dengan masalah. Kita nggak bisa membeli kenyamanan dan keamanan dengan uang karena uang kita memang pas-pasan, tapi kita juga nggak mau harga diri kita diinjak-injak dan disuruh-suruh menjadi pembantu di kamar. Banyak masalah yang menimpa orang-orang yang seperti saya, orang-orang yang nanggung. Kita mau adu mental, adu kuat, kita juga banyak pertimbangan. Kita ingin segera berkumpul dengan keluarga, gak ingin ada permasalahan di dalam. Jadi kita sebisa mungkin menghindari konfrontasi dengan orang lain, tetapi kita juga nggak mau nerima gitu aja diperlakukan semena-mena, misalkan diperlakukan dengan hina. Jadi ya akhirnya banyak ketidaknyamanan yang diberikan gitu. Kadang meskipun pas-pasan kita masih dibutuhkan oleh kamar, tetapi posisi kita di dalam kamar itu dibuat tidak betah. Saya sendiri terlibat perkelahian itu 3 kali di dalam penjara itu, tapi ya untungnya nggak sampai ketahuan petugas, jadi ya saya masih aman. Ya kurang lebih seperti itulah kondisi saya di dalam lapas.